Hilmar Farid, Dirjen Kemendikbud bela PKI. Hilmar inilah yang ditugaskan Nadiem menghapus nama Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Kamus Sejarah Kemendikbud dan memunculkan nama-nama tokoh PKI. Hilmar ini pula yang ingin merevisi film G30S PKI agar PKI jadi korban bukan pengkhianat. Basis keberadaan ya, basis legitimasi Orde Baru itu ya memang sejarah ya. Jadi dasarnya dia berdiri itu karena melakukan manipulasi sejarah. Jadi mulai tentunya dengan peristiwa G30S ya, gerakan 30 September. Ceritanya dikonstruksi sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa peristiwa itu adalah ya, kudeta oleh PKI, dan kita tahu bahwa itu sama sekali tidak betul ya. Tidak ada dasar untuk mendukung argumentasi itu, dan sebetulnya di dalam studi-studi yang ada selama ini persoalan itu juga sudah cukup jelas terlihat gitu. Tapi ya alasan kenapa Orde Baru sangat berkepentingan untuk mengontrol pemahaman masyarakat mengenai sejarah ya karena basis legitimasinya hanya itu gitu ya. Pertama, jenggot pendiri NU dihilangkan oleh para penyusup PKI di NU dengan nama Anus, aliran Nusantara. Kini namanya dihilangkan dari sejarah. Besok NU yang dihilangkan. Bahkan bukan hanya pendiri NU yang hilang namanya dari Kamus Sejarah Kemendikbud, tapi juga pendiri NKRI Muhammad Natsir juga hilang. Dan masih banyak tokoh Islam lainnya juga hilang. Semua diganti dengan tokoh-tokoh PKI. Fix, Neo PKI terus bergerak. Siapa bilang PKI itu tidak ada? Siapa bilang gerakannya itu sudah bubar dari republik ini? Siapa bilang gerakan PKI itu, saudara, saat ini tidak mulai kembali mencengkramkan kukunya di bumi Nusantara ini? Sebelum tahun 1998, sejarah pengkhianatan PKI di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 itu tercantum, diceritakan dalam sejarah Indonesia, masuk dalam kurikulum. Tapi begitu masuk reformasi 98, saudara, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melipas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang, saudara. Ini depan belakang Palu Arit, di sini Palu Arit, di depannya juga Palu Arit, saudara. Ini Palu Arit lambang apa? Nah sekarang diganti sama duit baru, ini duit baru ini, saudara. Ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, lagi-lagi yang dinyatakan Palu Arit. Ini Palu Arit semua, saudara. Kita lihat cetakannya, ini Palu Arit, ini bolak-balik Palu Arit, ini juga Palu Arit, ini bolak-balik Palu Arit, saudara. Nah alasannya, oh itu BI, ya kalau kita lihat di bawah matahari, ini memang BI tulisannya. Tapi yang jadi pertanyaan, begitu tidak ada matahari, yang keluar Palu Arit. Jadi bagian Palu Arit dikasih merah, biar jelas, saudara. Bagian yang tidak Palu Arit disamarkan. Kita tanya, saudara, sejak kapan uang negara pakai Palu Arit? Ini bukan fitnah, ini fakta. Jadi kita sudah protes ini. Kenapa ini uang 100.000 yang lama, yang ada tanda kuningnya ada Palu Arit, yang tidak ada kuningnya tidak ada Palu Arit? Kita protes. Nah sekarang diganti dengan uang baru, kita pikir diperbaiki, saudara. Bukan diperbaiki, malah nambah, saudara. Malah nambah, semuanya pakai Palu Arit. Yang 2.000 pakai Palu Arit, yang 50.000 pakai Palu Arit, yang 10.000 pakai Palu Arit, yang 1.000 pakai Palu Arit, saudara. Yang 20.000 pakai Palu Arit. Ini negara, saudara, negara Pancasila atau negara PKI? Lengserkan rezim Neo PKI.